Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Padilla Hasan, NIM 2310003000049, kelas 01 MSSP 001, Fakultas Teknik Mesin, semester 1. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengeditan menggambar. Uraian materi. Pengeditan atau juga boleh disebut modifikasi adalah suatu prosedur yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan atau memperbaiki suatu gambar yang ada. Ada banyak fungsi pengeditan yang dapat membantu peningkatan produktivitas. Operasi pengeditan dasar adalah erase, OOPS, dan U. Untuk mengedit suatu gambar, terlebih dahulu dilakukan pemilihan item-item yang akan dimodifikasi. Pilih objek from. Tertayang kapan saja diperlukan untuk memilih item dalam urutan perintah, apakah hanya satu atau ratusan objek yang akan dipilih. Akan tercipta satu pilihan. Pilihan ini dapat merupakan window selection, closing selection, window polygon selection, dan crashing polygon selection, dan satu lagi selection fence. Dengan pilihan-pilihan tersebut, fleksibilitas dan produktivitas penggambaran akan menjadi meningkat. Oke, selanjutnya 1. Penggunaan perintah erase. Perintah erase sama dengan penggunaan penghapus dalam gambar manual, yakni untuk menghilangkan informasi yang tidak diperlukan. Namun demikian, perintah erase masih menyediakan kesempatan kedua. Jika item yang salah dihapus, masih dapat dipanggil kembali dengan perintah OOPS. Akses perintah erase adalah dengan mengklik tombol erase yang terdapat dalam toolbar modify, mengklik erase dalam menu tarik turun modify, atau mengetikkan E atau erase pada baris perintah from. Apabila perintah erase diaktifkan, pada baris perintah akan tertayang dialog permintaan suatu objek yang akan dihapus sebagai berikut. Komen atau erase. Select objek, pilih objek yang mau dihapus, select objek, komen. Oke, dan ini adalah gambar 1 penggunaan perintah erase untuk objek tunggal. Oke, dan ini adalah penjelasan dari gambar tersebut ya. Ketika select objek from yang tertayang merupakan kotak kecil sebagai pengganti sabil sumbu, kotak ini berfungsi sebagai kotak pengklik. Geserkan kotak pengklik ke atas item yang akan dihapus, lalu klik objek yang dipilih akan lebih bercahaya. Lalu tekan tombol enter atau tombol mouse sebelah kanan untuk menghapus objek. Untuk mengakhiri perintah ini, tekan kembali tombol enter. Lihat gambar 1 dalam AutoCAD. Entity dan objek merupakan istilah yang sama, yakni suatu elemen yang dibuat dengan perintah tunggal, misalnya garis, lingkaran, arkus, atau sebaris teks. Oke, ini materi selanjutnya. Penghapusan dengan window selection. Pilihan W atau window dapat digunakan pada setiap select object from. Pilihan ini membantu membuat suatu kotak atau jendela atau windows seputar suatu objek atau satu grup objek yang diinginkan untuk diedit. Semua objek yang terdapat dalam jendela secara
utuh atau terhapus. Urutan penetapan perintahnya adalah sebagai berikut. Command E atau erase, select objek atau pilih suatu titik di bawah sebelah kiri objek yang akan dihapus. Ketika select object from terlihat, pilih suatu titik pada tempat kosong di bagian bawah sebelah kiri objek yang akan dihapus. Setelah titik pertama tersebut terpilih, garis sumbu mouse berubah menjadi kursos berbentuk kotak. Kotak ini akan mengembang meluas jika petunjuk digeser ke sebelah kanan. Kotak merupakan suatu garis solid. Prompt selanjutnya adalah ini gambarnya di bawah ini. Ini adalah penjelasan gambar yang tadi. Klik titik lainnya di sebelah atas kanan objek yang akan dihapus. Ketika CV opposite corner prompt tertayang, geserkan alat penunjuk ke sebelah kanan sampai kotak meliputi semua objek yang akan dihapus. Lalu klik pada titik kedua ini. Lihat gambar 6.2. Semua objek yang akan dalam jendela secara utuh menjadi lebih jelas. Bila sudah yakin, tekan enter atau tombol kanan mouse untuk melengkapi perintah erase. Oke, selanjutnya adalah penghapusan dengan pilihan crossing selection. Pilihan crossing selection hampir sama dengan pilihan Windows. Semua entity yang terdapat dalam dan yang dilewati kotak menjadi terpilih. Garis bentuk kotak crossing merupakan titik-titik. Urutan perintah untuk pilihan crossing adalah Command E atau erase, select object atau pilih suatu titik di bawah sebelah kanan objek yang akan dihapus. Ketika select object from terlihat, pilih suatu titik pada bagian bawah sebelah kanan objek yang akan dihapus. Setelah titik pertama tersebut terpilih, garis sumber layar berubah menjadi kursor berbentuk kotak. Kotak ini akan mengembang meluas jika penunjuk digeser sebelah kiri. Prompt selanjutnya adalah specify first corner, specify opposite corner, atau klik titik lainnya di sebelah atas kiri objek yang akan dihapus dan klik. Ketika specify opposite corner prompt tertayang, geserkan alat penunjuk ke sebelah kiri sampai kotak mengenai objek yang akan dihapus. Lihat gambar 6.3. Semua objek yang akan kena dengan kotak menjadi lebih jelas. Bila sudah yakin, tekan enter atau tombol kanan mouse untuk melengkapi perintah erase. 2. Penggunaan perintah camper. Camper dalam gambar mekanik adalah suatu bentuk permukaan kecil yang berfungsi untuk menghilangkan tajaman pada sisi siku benda kerja. Perintah camper terdapat dalam menu pull-down. Modify. Perintah camper digunakan untuk menggambar garis sudut pada perpotongan dua garis atau dapat juga pada garis yang tidak berpotongan langsung, seperti diuraikan pada prosedur berikut. Command CHA atau camper. Remote current camper disk 1 sama dengan 0.5, disk 2 sama dengan 0,5 select. First linear of or plane distance atau angle atau trim method. Command nilai aktif adalah 0.5 untuk kedua jarak. Nilai perintah demikian ini akan
Nilai aktif adalah 0,5 untuk kedua jarak. Nilai perintah demikian ini akan menghasilkan sudut kamper 0,5 kali 45. Jarak kamper harus diset sebelum kamper digambar. Misalnya command CHA atau kamper. Oke, 3. Penggunaan perintah fillet. Dalam gambar mekanik, suatu bentuk sudut radius pada siku gambar disebut dengan fillet. Perintah fillet terdapat dalam menu pull-down modify. Perintah fillet digunakan untuk menggambar pinggulan radius pada perpotongan dua garis atau dapat juga pada garis yang tidak berpotongan langsung seperti diuraikan pada prosedur berikut. Untuk yang keempat adalah penggunaan perintah trim. Perintah trim digunakan untuk memotong garis, polyline, lingkaran busur, elip. Perintah trim juga terdapat dalam menu pull-down modify. Untuk mengaktifkan, ketikkan TR atau trim pada baris perintah command seperti diuraikan pada prosedur berikut. Command TR atau trim current setting project sama dengan US add G sama dengan none. Select cutting edges, select object atau klik sisi potong pertama, select object atau klik sisi potong kedua, select object to trim or project atau edge atau undo. Klik objek pertama akan di trim. Select object to trim or project atau edge atau undo. Klik objek kedua yang akan di trim. Select object to trim or project atau edge undo. Command. Untuk yang kelima adalah penggunaan perintah break. Perintah break digunakan untuk menghilangkan sebagian garis, lingkaran, busur, sketsa, atau track, atau polyline. Perintah ini juga dapat digunakan untuk membagi objek tunggal menjadi dua objek. Untuk mengaktifkan perintah ini, klik break yang terdapat dalam menu pull-down modify atau dengan mengetikkan BR atau break pada baris perintah. Prompt seperti diuraikan berikut. Command BR atau break, select object, klik object specific second, break point or freeze point, atau klik titik break kedua atau F untuk memilih titik break pertama. Command. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa perintah break ini dapat digunakan untuk memisahkan suatu objek tanpa menghilangkan sebagian. Hal ini dilakukan dengan mengetikkan simbol pada permintaan specific second break point. Untuk yang keenam, penggunaan perintah extend. Perintah extend digunakan sebagai kebalikan dari perintah trim. Perintah ini digunakan untuk memperpanjang garis busur elips, polyline terbuka, dan busur hingga bertemu pada objek lainnya. Untuk mengaktifkan perintah ini, klik extend yang terdapat dalam menu pull-down modify atau dengan mengetikkan X atau extend pada baris perintah prompt.
seperti diuraikan berikut. Ini ya yang ada di bawah ini nih. Selanjutnya nomor 7, penggunaan perintah lengthen. Perintah lengthen digunakan untuk mengubah panjang objek, memperpendek atau memperpanjang, termasuk sudut busur. Perlu diingat bahwa hanya satu objek yang dapat diperpanjang setiap pengaktifan perintah ini, dan perintah ini tidak berfungsi untuk objek tertutup. Jadi objek yang dapat diperpanjang adalah seperti garis, polylin, busur, busur elips, atau spline, tetapi tidak dengan lingkaran atau poligon. Untuk mengaktifkan perintah ini, klik lengthen yang terdapat dalam menu pulldown, modify, atau dengan mengetikkan len atau lengthen pada baris perintah from seperti command len atau lengthen, select an object or delta atau persen atau total atau dynamic. Klik satu objek, current, length, current. Selanjutnya, select an object or delta atau persen atau total atau dynamic command. Contoh lihat gambar 6.5. Ini nih gambar yang di bawah ini. Untuk nomor 8, penggunaan perintah offset. Perintah offset digunakan untuk menggambar busur, kurva, polylin, lingkaran konsentris, dan garis-garis sejajar. Untuk mengaktifkan perintah ini, klik offset yang terdapat dalam menu pulldown, modify, atau dengan mengetikkan O atau offset pada baris perintah from seperti diuraikan berikut. Command O atau offset, offset distance of through current, masukkan nilai offset misalnya 25. Select object to offset or exit, klik objek yang mau di offset. Specify on sheet to offset, klik sisi penempatan gambar offset, select object to offset or exit. Ini adalah gambar dari perintah offset. Lingkaran pertama lingkaran asal, lingkaran kedua offset di dalam lingkaran, yang ketiga offset di luar lingkaran. Selanjutnya nomor 9, penggunaan perintah divide. Perintah divide digunakan untuk membagi objek seperti garis, lingkaran busur, polylin ke dalam beberapa segmen yang sama. Untuk mengaktifkan perintah ini, pilih divide dari menu cascade yang terdapat dalam menu pulldown draw atau dengan mengetikkan div atau divide pada baris perintah from seperti diuraikan berikut. Ini adalah gambar dari perintah divide. Lingkaran dibagi dalam 7 segmen yang sama. Yang bawahnya garis dibagi dalam 9 segmen yang sama. Untuk yang ke-10, penggunaan perintah array. Perintah array digunakan untuk menggandakan sejumlah objek baik melingkar, polar, atau jajaran genjang rektanguler. Untuk menggandakan dengan pola memanjang dilakukan dengan prosedur berikut.
klik ikon array atau pada baris perintah prompt ketikkan AR, akan tertayang kotak dialog array. Lihat gambar. Dan ini adalah gambarnya. Satu lingkaran dengan 5 mm akan diarai satu baris dengan 7 kolom dengan jarak offset kolom 7,5 mm. Gambar 6.8. Aktifkan terlebih dahulu tombol radio rektanguler array, lalu kotak isian raw diisi dengan nilai 1 dan kotak isian kolom diisi dengan nilai 7. Raw offset sama dengan 0 dan kolom offset sama dengan 7,5. Kemudian klik select object yang terdapat di pojok kanan atas. Komputer akan kembali ke ruang gambar, lalu klik objek lingkaran dan tekan tombol enter, lalu kembali lagi ke kotak dialog array. Pada kotak dialog ini, klik tombol lunak preview untuk melihat apakah bentuk array yang diinginkan benar. Bila benar, klik tombol lunak accept. Bila nilai raw diisi dengan 3, nilai raw offset diisi sama dengan 10. Sementara yang lainnya tetap sama. Maka hasil array adalah seperti berikut. Berikut ini akan diarai objek seperti terlihat pada gambar 10 dengan metode polar. Jumlah hasil array sama dengan 5. Command R akan tertayang kotak dialog array. Pada kotak array ini, klik tombol radio violar. Lihat gambar 11. Ini nih gambarnya nih. Pada kotak dialog array dengan tombol radio violar array, aktif kotak isian total number of item diisi dengan nilai 5. Lalu klik select object. Komputer akan masuk ke ruang gambar. Di sisi klik objek, lingkaran dan garis sumbu, lalu enter. Kembali lagi ke kotak dialog. Selanjutnya klik enter point. Masuk lagi ke ruang gambar. Di ruang gambar ini, klik ujung garis sumbu pada titik A. Gunakan objek snap endpoint untuk mendapatkan ujung sumbu yang tepat. Lalu akan tekan tombol enter. Masuk lagi ke kotak dialog. Di sisi klik tombol lunak OK, akan keluar hasil polar array seperti di bawah ini. 11. Penggunaan perintah move. Perintah move digunakan untuk memindahkan satu atau beberapa objek dari satu titik ke titik lainnya. Contoh lingkaran pada titik A akan dipindahkan ke titik B. Lihatlah gambar berikut ini. Dan ini adalah cara lainnya. Dengan menggunakan nilai jarak, perhatikan gambar 6.13, di mana jarak dari titik A ke B 15 mm. Maka perintah pemindahan adalah Command M move select object tik garis lingkaran A on select object specify base point of displacement klik titik pusat lingkaran di titik A, specify count point or use piece point as display. Dan ini bagian yang ke-12. Penggunaan perintah copy.
Perintah copy digunakan untuk menggandakan satu atau lebih objek dan hasilnya ditempatkan pada titik yang berbeda. Contoh, gambar di bawah ini. Lingkaran di titik A akan di-copy dan kopinya akan ditempatkan di titik B. Oke, mungkin cukup itu saja penjelasan dari materi pengeditan menggambar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.